Kalau sebelum virus, harapan kita kan masih ada pengunjung, masih ada pembeli. Jadi untuk biaya makan minum kan masih bisa. Buat anak sekolah lagi untuk bayar-bayar kontrakan ini. Tetapi dengan sekarang, pengunjung tidak ada. Untuk datang kunjung di sini dan beli. Sebelum virus, harapan kita kan masih ada pengunjung, masih ada pembeli. Jadi untuk biaya makan minum kan masih bisa. Sampai dengan ada kelebihan untuk kita sisihkan buat anak sekolah. Sekarang sisihkan buat anak sekolah lagi untuk bayar-bayar kontrakan ini. Tetapi dengan sekarang pengunjung tidak ada. Untuk datang kunjung di sini dan beli. Dianggap selendang satu saja tidak ada. Jadi ini yang tidak sama sekali, Pak? Iya, sama sekali tidak ada. Itu sudah berapa lama? Itu mulai waktu virus pertama sampai sekarang. Hanya karena kita ini ya namanya cinta dengan kita punya barang-barang ini, kita sabar. Walaupun bagaimana tetap kita setia di sini. Sampai dengan tunggu uang-uang yang laku kemarin-kemarin habis, nanti mau buat apa lagi? Maksudnya kemarin-kemarin maksudnya yang hutang atau gimana? Artinya gini. Yang selama ini kan masih ada uang sisa 10, 20 ribu ini sampai habis. Itu nanti kita kemana? Nah, itu nanti hadapan kita. Pertama kita harus anak-anak kuliah. Seperti saya punya kan di Jakarta. Nah, dia kuliah di Jakarta satu orang. Sedangkan di sini yang mau sekolah itu bagaimana? Jadi ini yang perlu kita harus pikirkan matang. Caranya bagaimana supaya kita ini bisa baik. Mudah-mudahan kalau virus ini cepat, aman, baik, berarti kita bisa rubah, kita bisa usaha lagi. Saya contoh kemarin saya punya anak yang kuliah di Jakarta itu minta 12.000. Saya pergi taruh gelang gading 2 biji, cincin 1, baru saya bisa kirim 12.000. 12 juta maksudnya? 12 juta. Nah, jadi 12 juta itu sudah aman. Uang sisa sebenarnya kita untuk beli makan minum tidak bisa. Kau mau utamakan anak atau? Jadi ini tiap hari tidak laku sama sekali Iya, atau? sama sekali tidak. Biar selendang satu, saya contoh selendang satu saya tidak bisa. Satu lembar pun tidak nih? Tidak bisa. Tidak dibeli memang? Tidak ada pengunjung, tidak ada pembeli. Lalu gimana dong tiap hari? Iya, tiap hari itu kan mujur. Nah, kemarin sebelum virus itu kan ada laku, jadi kita bisa sisihkan uang untuk kita bisa beli makan selama kita ada. Tapi kalau sampai dengan uang itu habis bagaimana? Saya kemarin itu saya harus ke kampung. Saya mau ke kampung itu pikiran saya pertama karena kios ini sepi, saya harus ke kampung. Saya mau omong dan kepala saya Gonggahar ini. Harus bentuk kelompok persiapan pangan. Kalau kita tidak persiapan pangan, ini kan bukan hanya di Kabupaten Sika atau untuk di seluruh Indonesia, ini kan dunia. Bantuan-bantuan pemerintah ini habis. Kalau di desa-desa, kalau kepala desa mereka diam, tidak bisa buat pangan. Pangan itu tidak terlalu sederhana. Pangan itu cukup kita bentuk kelompok, buat mereka tanam ubi, roset. Musim begini mana Jepang, bisa, Pak? Labu Jepang. Musim begini mana bisa tanam? Bisa. Daerah dingin, tanah dingin bisa. Saya mau pergi sekarang. Saya sudah ada buat tulisan ini. Kalau Pak ini mau, saya kasih. Begini, ini benar-benar nanti kita lihat sampai bulan. Kenapa? Ini akan kita hadapi tantangan lapar ini sangat luar biasa. Kan lama ya, Pak? Iya. Nah, mudah-mudahan kalau dia selesai dengan bulan 5 ini. Menurut Bapak berapa lama? Ya? Menurut Bapak berapa lama?
Ini barang kan orang-orang alisnya tidak bisa tentukan waktunya lama. Ini kan namanya Bencana ya. bencana atau penyakit. Jadi kita tidak bisa tentukan cepat atau lambat. Tergantung Tuhan saja. Iya, ya, Ini kan tiap hari tidak laku, Pak. iya. Nanti bagaimana dapat makan minumnya? Kita pertahankan saja, makan apa adanya. Kalau tuntutan makan minum enak kan harus uang. Sampai dengan kita tidak uang, bagaimana kalau kita harus mau pingin makan enak? Cuma kita cinta, kita punya barang, kita punya tempat usaha, maka kita setia. Setia itu hanya karena tempat usaha, bukan karena apa-apa tidak. Soal makan tidak, minum tidak, tapi kita harus betah. Yang kita cinta, kita punya usaha ini. Nah, jadi kalau sampai dengan bantuan-bantuan pemerintah, menurut saya untuk bantuan pemerintah kan masyarakat begini banyak. Mungkin orang lebih fokuskan bantu ke desa-desa atau ke dusun-dusun, ke masing-masing RT. Bagaimana tentang kalau kita kan dari pandangan kulit luar orang bilang, oh mereka ini punya usaha, tapi mereka tidak tahu isi di dalam. Bagaimana tentang kami ini tiap hari harus beli makan minum, sampai tidak bisa. Ya sudah, semua faktor harus dihentikan, mulai sekolah, tempat usaha. Soal karena kita sudah punya tempat usaha, jadi banyak orang kalau lihat ini luar ini, oh bapak ini baik. Bapaknya banyak duit. Iya. Tapi semua uang sudah dibarangkan semua. Kita kan tidak sangka-sangka bahwa muncul ini barang. Tiba-tiba ada ini. Jadi ya dia mati itu kan secara tiba-tiba. Mulai dari tanggal 1 banjir muncul di Jakarta. Setelah itu informasi lagi virus ini. Virus ini kan dunia kita di Kabupaten Sikai. Syukurnya kita di sini penting. Jadi soal penting ini harus perlu ya mau bilang pemerintah, ya kita kan orang pasar, kita tidak bisa menuntut. Cuman caranya bagaimana supaya bisa datang ke kita, mana Anda tiap hari bisa dapat belanja makan atau tidak, itu supaya bagus. Tujuan kita itu, kita tidak akan menuntut apa-apa, cuman ya namanya ada kunjungan, misalnya dari DPR kah, dari pemerintah kah, supaya kita bisa tahu. Terus kemudian yang faktor penting yang pertama sekali itu soal virus ini. Ada positif berapa orang? Apa sudah ada meninggal atau belum? Ini menjadi penting. Sehingga maksudnya keterbukaan itu gimana, Pak? iya, maksud terbuka. Supaya kita bisa tahu. Kalau memang syukur kalau kita tidak dapat, kan kita senang. Walaupun biar hidup susah seperti ini, kita masih bebas corona. Itu intinya. Jangankan sarung 1 lembar, selendang 1 lembar saya tidak ada. Tidak laku sama sekali. Orang datang tanya saya tidak ada. Sekarang contoh ya, usaha-usaha macam kami punya, masih mending orang beli beras, beli sayur atau beli ubi pisang. Mereka makan daripada beli ini barang. Jadi ini barang itu hubungan kami, saya lebih banyak hubungan dengan orang luar, Bali, Kupang, Jakarta. Yang beli-beli tiap hari itu kan lokal. Lokal itu kan tergantung kebutuhan. Iya. Ya kecuali kalau ada orang pesta, orang acara itu bisa laku. Atau ada kunjungan bisa laku. Kalau orang lokal kan susah. Orang lokal apalagi kalau tidak ada pesta, tidak ada hajatan. Iya, hajatan berarti tidak mereka tidak beli gitu. Iya, tidak beli. Atau kebutuhan sekolah. Iya. Sekolah pada libur. Iya. Pesta dilarang. Pesta dilarang. Acara-acara semua dilarang. Tidak diperkenankan. Jadi sepi benar tuh, Pak? Iya, memang benar sekali. Ini benar-benaran, bukan sepi benar tapi terlalu benar-benaran. Terlalu benar-benar sepi. Tapi tiap hari Bapak tetap berada di sini, Pak? Iya. Tiap hari, tiap malam berada di sini karena di sini kan sudah pernah orang curi, maka saya tidak akan keluar dari tempat ini. Iya. Bukti tadi pagi HP yang orang ini anak
dia punya orang tua baru kirim uang 800.000 beli HP. Taruh di sini, saya tidur di sini. Hilang. Orang angkat. Ini baru tadi pagi nih, saya baru omong dan dia tadi. Harapan pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten. Jadi harapan itu kan kita masyarakat ini harap. Tetapi intinya harus pemerintah dia bisa ambil kebijakan bagaimana. Apa dia bisa bantu kita selama dalam kesulitan seperti yang saya omong ini atau tidak. Nah, terus kami punya usaha-usaha begini, ini harus perlu diperhatikan. Nah, perhatikan, berikan dukungan. Yang awal kita hidup itu kunci pertama kan modal. Sampai modal ini habis bagaimana nanti? Bapak jualan di sini berapa tahun? Ya kurang lebih sekitar 5 tahun. Lagi kontrakan ini. Untuk syukur yang sebelah ini saya punya kan saya bayar memang 6 bulan. Nah untuk ini kan 12 meter. Jadi 6 sebelah ini sama masih belum bayar. Tapi itu juga kalau memang perlu kalau ada pertimbangan dari kepala dinas. Bagaimana kalau selama masa virus yang kita hadapi ini ada pertimbangan atau tidak, itu juga menjadi hal penting. Karena kita kan hari-hari duduk saja begini. Iya, tidak ada pemasukan. Ya, tidak ada pemasukan, tidak ada orang kunjung beli. Jadi untuk biaya makan minum saya susah. Hanya cuma kita mau ceritakan di orang kan malu. Iya. Ya, kita malu. Itu kan termasuk hal pribadi. Iya, tapi ini kan bencana, Pak. Iya, sebetulnya itu benar, bencana itu benar, tapi kalau kita sendiri ke sana untuk mengeluh minta, kan masih ada kita pertimbangkan pemerintah kan sibuk. Jadi kalau misalnya ada yang punya hati baik, datang kunjung di kita untuk ambil data, ya bisa kita gambarkan. Oke, baik. Ya, kita gambarkan. Kalau kita sendiri misalnya pergi minta bilang ya kami ini beras tidak ada, kami ini karena virus. Harapan itu dari pihak pemerintah bisa upayakan orang-orang